Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Semua kita tentu punya kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi. Butuh makan, butuh minum, berpakaian, bertempat tinggal, dan sebagainya. Karenanya manusia harus mencari rizki. Tidak boleh orang mengemis kecuali terpaksa. Karena harus mencari rizki, maka orang harus berusaha dengan cara-cara yang halal. Salah satu sifat yang buruk berkaitan dengan harta itu adalah tamak. Tamak itu kalau bahasa kita adalah serakah. Orang kalau serakah ini sangat berbahaya. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kaitan dengan harta mengajarkan kita al-qasdu fil fakri wal ghina. Hidup sederhana, baik di waktu kaya maupun di waktu miskin. Bisa jadi kita merasa heran, kok orang miskin disuruh sederhana juga? Padahal mestinya yang sederhana itu orang yang kaya. Rasul mengajarkan yang kaya, yang miskin harus sederhana. Yang kaya jangan suka pamer kekayaan. Yang miskin jangan bergaya hidup seperti umumnya orang-orang kaya. Maka dalam konteks serakah itu apa bahayanya? Bahayanya banyak. Di antaranya, pertama, orang kalau serakah, maka karena dia ingin mendapatkan yang banyak, maka akhirnya dia menghalalkan segala cara. Sebab kalau cara-cara yang halal, dia merasa dapatnya tidak banyak. Akhirnya dia cari dengan cara-cara yang tidak halal. Misalnya orang dagang ingin dapat untung yang banyak. Sebanyak-banyaknya untung, ya tetap saja ada hitungan-hitungannya. Akhirnya apa? Akhirnya dia kalau berdagang dengan cara berbohong. Itu namanya orang sama menghalalkan segala cara. Kadang orang punya harta, dia klaim sebagai harta dia. Maka terjadilah namanya sengketa dalam kaitan dengan harta. Bayangkan sebidang tanah, itu sertifikatnya ada 2, ada 3, ada 4. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Lalu hakim bisa disogok, jaksa bisa disogok, panitera bisa disogok. Sehingga dia memenangkan perkara. Padahal itu bukan harta dia. Tapi karena sudah keputusan hakim, akhirnya harta itu seolah-olah menjadi punya dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan pada surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Apalagi kalau kamu sampai membawanya kepada hakim, disengketakan. Untuk apa? Biar supaya bisa makan harta orang dengan cara yang tidak benar. Bil ismi, dengan cara berdosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu itu bukan punya kamu. Tapi orang serakah tetap saja mengklaim itu punya dia. Oleh karenanya, para ulama tafsir, misalnya Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, itu menyebutkan bahwa keputusan hakim tetap tidak menghalalkan sesuatu yang memang tidak halal. Sekalipun sudah keputusan pengadilan, kalau memang itu tidak halal, tetap tidak halal. Itu bahayanya. Bahkan kadang-kadang sampai mengacak-ngacak undang-undang. Termasuk adalah keserakahan di dalam jabatan. Serakah itu juga dalam jabatan. Kenapa? Karena dari jabatan dia akan mendapatkan harta yang banyak. Diutak-atik ketentuan hukum supaya dia bisa menjabat. Ini efek negatif dari serakah. Yang kedua, bahaya berikutnya adalah dia menjadi terlalu cinta kepada harta. Terlalu cinta pada harta. Harta itu boleh kita cintai. Punya rumah, punya kendaraan, punya apa saja, boleh kita cintai. Terlalu itu yang jangan. Karena terlalu cinta, akhirnya orientasi hidupnya adalah urusan harta. Sampai kadang-kadang dia mengabaikan dirinya, mengabaikan keluarganya, mengabaikan ibadah. Berapa banyak orang kalau urusan mencari harta, dia lupa pada dirinya. Ada saat dia harus istirahat. Ada saat dia harus berjumpa, berkumpul dengan keluarganya. Dia lupa, asyik dengan harta. Sampai dia mengumpulkannya begitu banyak. Padahal harta itu tidak bisa kita nikmati semuanya. Kita ini punya keterbatasan dalam menikmati harta. Saya suka mencontohkan, kalau kita punya uang 1 juta, perut kita lapar, lalu kita masuk ke restoran Padang yang paling enak. Apa yang ada di situ dijejer di meja. Apa bisa kita makan semuanya? Nah, kita tidak bisa makan semuanya meskipun kita lapar. Kenapa? Kita punya keterbatasan dalam menikmati sesuatu. Bisa ini, makanan semeja ini bisa kita bayar. Tapi tidak bisa kita makan semuanya. Maka kalau kita punya keterbatasan dalam menikmati sesuatu, lalu untuk apa mencarinya dengan menghalalkan segala cara karena ingin mendapatkan jumlah yang banyak? Kalau kita punya mobil 3, apa bisa kita kendarai 3-tiganya? Kalau kita punya rumah 3, 1 di puncak, 1 di Jakarta, 1 di pantai, apa bisa kita tinggal di rumah itu pada waktu yang bersamaan? Sebulan sekali aja belum tentu kita ke puncak. Sekalipun dia sebulan sekali ke puncak, ternyata dia bosan juga. Nggak enak di sini. Pemandangannya ini terus. Akhirnya apa? Punya villa di puncak, tapi ternyata kalau ke puncak cari hotel juga. Cari villa yang lain. Ini keterbatasan kita dalam menikmati sesuatu. Ini sesuatu yang harus kita ingat agar kita mampu mengendalikan diri kita masing-masing.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Efek bahaya negatif yang ketiga kalau orang itu serakah, dia tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Dia simpen saja hartanya. Maka kita diingatkan, kalau hari raya Idul Adha, maka kita diingatkan untuk berkorban, menyembelih hewan kurban. Berapa banyak orang muslim mampu tapi dia tidak mau berkorban. Sehingga Rasul mengingatkan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak berkorban, jangan mendekati tempat sholat kami. Maksudnya enggak pantas orang rajin ke masjid, ke musola, mampu berkorban tapi ternyata tidak mau berkorban. Akhirnya dia jadi orang kikir, dia jadi orang pelit. Padahal berkorban itu, berinfak itu sesuatu yang wajar. Sebab apa? Sebab kita mendapatkan harta, sebut saja mendapatkan uang, itu karena ada pengorbanan orang lain. Enggak tiba-tiba kita dapat uang, ada pengorbanan orang lain. Dari rumah ke kantor, kita menggunakan kendaraan umum misalnya. Apa kita bikin bisnya? Apa kita bikin keretanya? Itu bikinan orang, orang berkorban. Kalau kita bawa kendaraan sendiri, apa kita bikin motor? Apa kita bikin mobil? Tidak, itu pengorbanan orang lain. Kalau udah ada kendaraannya, apa kita bikin jalanan? Tidak, ada lagi yang bikin jalanan. Dan seterusnya begitu. Banyak orang berkorban. Lalu kalau kita sudah dapat, kenapa kita tidak mau berkorban? Maka nanti, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, urusan harta itu pertanggungjawabannya ada dua. Min ainak tasabahu. Dari mana kamu dapat? Maksudnya halal apa tidak? Wa fima anfaqahu. Untuk apa dibelanjakan? Katakanlah dapatnya sudah halal, lalu untuk apa dibelanjakan? Untuk apa digunakan? Untuk sesuatu yang baik atau untuk sesuatu yang buruk? Maka kita diingatkan dalam surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Hai orang beriman, infakkan hartamu sebelum datang kematian salah seorang di antara kamu. Tapi ternyata orang tidak berinfak juga. Akhirnya apa? Datang itu kematian. Padahal Allah sudah ingatkan, sudah banyak orang mati lebih muda dari kita usianya.
nggak sakit lagi dan seterusnya. Infakkan hartamu sebelum datang kematian salah seorang kamu. Ketika kematian datang, apa dia? Minta ditunda. Ya Allah, tunda kematian saya ini beberapa saat. Mau apa? Fa'as-saddaqa, saya mau sedekah. Wa akum minas salihin, nanti saya termasuk orang soleh. Tapi apa kata Allah? Wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Oh, nggak bisa. Ajal kalau sudah waktunya sampailah. Nggak ada yang bisa menunda kematian. Oleh karenanya, mari kita terus mengevaluasi diri kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi hawa nafsu itu yang harus kita kendalikan, sehingga keinginan-keinginan kita lampiaskan untuk kebaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal haja. Allahumma ansur man nasarad din wahzul man khazalal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur al muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur al muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Palestin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.